Oke, terima kasih Bu Ratna. Oke, terima kasih Bu Narti Rita Diana. Bahwasanya kita diskusi ini, ibu-ibu, bunda, ini Bu Narti bukan bermaksud untuk merubah visi sekolah, tetapi diceritakan bahwasanya visi sekolah semenjak Bu Narti menjadi KS itu belum ada perubahan. Jadi mohon dari forum ini nanti kita tidak lanjuti, kita usulkan, kita bersama-sama rundingkan, tidak hanya dibuat oleh kepala sekolah visi itu, tetapi berdasarkan urun rembuk dari semua warga sekolah. Warga sekolah itu mulai dari unsur tertinggi adalah yayasan, kemudian ada kepala sekolah, ada rekan dewan guru, ada wali murid juga, dan diri. Bersama-sama saya yakin mereka akan punya komitmen untuk apa? Untuk membawa TK ini menuju TK yang jauh lebih besar, yang menjadi pelopor dan mungkin memberikan warna yang berbeda di dalam satu bus kecil saja misalnya. Kalau di sekitar TK-TK yang ada di Kecamatan Cermi ini, itu kan belum ada TK yang full day. Kemarin dari awal itu saya datang ke sini pada saat PI 1 itu saya sangat tertarik. Kenapa? Namanya bukan TK A1, A2, kelasnya Bunda, beda ya. Itu saya tidak anggap beda ya. Saya justru suka yang berbeda. Terus kemudian bahasanya di sini ada kelasnya itu sentra persiapan, sentra media, sentra balok, di situ dari pojok sentra alam gitu. Fasilitas saya lihat gedung ini memenuhi persyaratan untuk uji. Kamar mandi pun saya ente, kamar mandinya juga bersih dan nyaman. Apalagi tadi dikasih tahu oleh Pak Hanan ada kolam renangnya loh Bu. Wah, saya mana ente pada kolam renangnya Pak. Nah artinya kan ada tidak hanya sarana akademik nih, karena golden age-nya anak-anak yang perlu kita kembangkan di sini adalah kreativitas. Sekali kita mengatakan no, jangan kepada anak-anak, itu nanti itu sebuah pemutus apa ya? Bahasanya saraf-sarafnya anak-anak di sini itu kan sedang berkembang pesat. Kalau misalnya kita memberikan bentakan suara keras, itu akan ada konslet sedikit. Kalau sudah konslet sedikit, itu tidak akan bisa berkembang secara optimal. Maka saya titip kepada bunda-bunda di sini yang super hebat, nada suaranya itu anak-anak jangan sampai dibentak. Bu Narti sudah belajar tentang budaya positif. Nanti budaya positifnya bisa diimbaskan ke bunda-bunda yang lain, ke teman-teman, bagaimana menghadapi anak-anak itu. Terkadang dilema kita ya Bu ya, kita memberikan bintang kebaikan, memberikan penghargaan, juara 1, juara 2, itu sebenarnya adalah sebuah hukuman kalau kita belajar di buku. Loh, kenapa itu hukuman Bu? Karena apa? Anak itu berusaha bisa karena ada pamrih. Biar aku ada satu, biar aku juara, katakan biar aku dikasih stiker bintang. Itu tidak apa-apa sebagai awal. Tapi pelan-pelan nanti kita munculkan kesadaran diri kepada anak bahwasanya saya itu harus bisa tanpa meskipun ada embel-embel apresiasi, bintang, pujian. Tetapi pujian apresiasi itu kita berikan sebagai penyemangat bagi mereka. Ini tantangan juga nih. Tantangan yang kedua kalau di TK itu adalah supaya anak itu selain tadi kan sudah disinggung yang resiliennya ya daya juang. Yang kedua adalah mereka bersikap kritis. Bersikap kritis, anak sekarang itu sangat kritis loh nih. Melihat apa, suka protes. Kadang itu kita nggak ngelatihnya itu ngomong hasilnya, kue kok protes. Baru ngomong satu kecap jawabannya berkecap-kecap. Nah,
dewasa, tantangannya adalah harus menjadi pendengar yang baik. Memang tidak mudah menjadi pendengar yang baik, karena kita terbiasa guru ya, biasa kudu motong lain, dan kita ngajak ngomong yang lain atau kita jawab, kita nimpali aja. Tetapi kita dengarkan dulu. Jadi kalau ada anak bercerita misalnya di pagi hari, pasti anak-anak kan ngelagot ke bunda ya. Bunda, aku tadi itu kemarin hari Minggu, Sabtu aku habis jalan-jalan, ini. Nah kalau kita misalnya lagi nggak potong itu, wes ya, bunda-bunda mau kesini. Nah itu kalau dihargai diberikan kesempatan. Atau mungkin ada momen Bu, kalau misalnya di setiap hari Senin, nah, Senin pagi ya, nah, ada apel pagi kan biasanya juga, nah itu diberikan kesempatan kepada mereka untuk misalnya berbagi cerita di hari Minggu kemarin aktivitasnya apa. Tapi ditekankan jangan sampai ini memberatkan, istilahnya harus aktivitas liburan. Kalau misalnya ditekankan di aktivitas liburan nanti kasihan yang orang tuanya misalnya sibuk seperti saya yang jarang ngajak anak saya berlibur, pasti nanti diprotes dan nanti pasti nggak mau cerita, nggak mau maju. Kenapa? Karena nggak ada yang diceritakan, karena topiknya adalah topik liburan di hari Minggu atau di hari Sabtu. Nah, padahal waktu produktif itu bersama keluarga tidak hanya dimanfaatkan untuk liburan, misalnya bikin donat bareng-bareng atau membersihkan kamarnya. Anak-anak di sini sudah bisa mandiri, pakai baju sendiri, pakai kaos kaki sendiri, mandi sendiri. Nah, alhamdulillah. Jadi itu kemandirian itu yang harus memang ditanamkan. Kenapa? Karena kalau di rumah itu pasti atau apalagi yang mungkin ada pembantu, ada ART di rumah, bagi mereka akan berbeda nih. Jadi kemandirian, kemudian kita hargai kalau ada anak yang bercerita apapun, dan mungkin kita bisa menyentuh anak yang kan ada menanyakan kabar nih kalau pagi ya. Nah, menanyakan kabar kalau pagi itu kita bisa menyentuh yang anak yang mungkin kabarnya kurang baik. Nah, kasih kesempatan untuk berdialog dengan kita, mengungkapkan kenapa kabarnya pagi itu kurang baik. Mungkin karena tidak sarapan, mungkin karena kemarin dengan kemalaman, karena habis rekreasi, ya berlibur dan gitu. Jadi ya bunda pasti hafal nih. Kalau guru TK itu hebat, hafal dengan muridnya. Kalau saya satu persatu nggak hafal dengan muridnya. Jadi masih tahu perkembangannya anak-anak dengan mendeskripsikan satu persatu itu dengan mudah bisa. Kalau saya tidak mampu, paling hanya saya berikan menjadi 5 kategori gitu saja. Kita masuk kategori A, B, C, D, E gitu aja. Kelompok ini tidak sampai satu persatu kan gitu. Kalau misalnya di rumah atau ada libur panjang, nanti bisa itu dititipin dengan aktivitas apapun. Nah, tidak harus aktivitas liburan, sekali lagi aktivitas apapun. Begitu masuk mereka diminta untuk bercerita. Semakin banyak kita mengajak anak-anak untuk komunikasi, ngobrol, itu maka anak akan semakin kritis dibandingkan dengan anak yang pendiam. Tapi biasanya ada juga anak yang pendiam. Kalau anak yang pendiam biasanya hobinya nanti adalah menjadi penulis cerita. Gimana nanti bunda gali, oh berarti anak ini speakingnya udah baik. Nah, bagaimana di menulisnya? Apa? Kita kan diferensiasi. Nah, digambarkan. Nah, kita tampung juga gambarnya mereka. Nah, diferensiasi di TK ini sangat luas sekali dan sangat unik sekali karena menangani anak-anak yang tidak bisa didikte, tidak bisa diarahkan kan ya. Kalau misalnya diajak syuting, nanti saya penasaran dengan nanti syutingnya Bu Narti ini nanti ada lagi syuting yang berikutnya itu pada saat Bu Narti mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya minta tolong ada salah satu dari bunda di sini yang berkenan nanti diobservasi oleh Bu nanti pembelajaran berdiferensiasinya syuting sama anak-anak
sudah mengalir saja apa adanya. Nah, mungkin nanti di kurikulum merdeka dan kebiasaan kita adalah kita harus bisa berefleksi. Misalnya setelah kita melakukan apapun itu paling tidak ada 3 hal yang kita cermati. Apa yang sudah baik tadi yang kita lakukan, kemudian apa yang belum, dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Ini juga mungkin bisa diaplikasikan bunda-bunda di kelas. Awal mungkin ditayangkan kartun atau video apa. Nah, nanti anak-anak dipancing. Tadi melihat apa ya? Ada gambar-gambar apa gitu kan dilihat. Tadi mendengarkan apa ya? Nah, terus perasaannya gimana ya? Kan gitu. Kalau misalnya video yang sedih ya perasaannya sedih sampai nangis atau apa. Nah, jika sampai posisinya di anak itu apa yang sampai lakukan? Jadi membawa anak itu di posisi itu supaya ada muncul rasa empatinya dia. Posisi di situ apa yang akan dilakukan? Nah, berarti anak akan mikir masa depan. Dilihat fisik langsung yang diamati, didengar langsung apa yang dia dengar, sambil kita melihat konsentrasinya mereka. Kemudian kita empatinya adalah jika posisinya Nandung menjadi si anak itu, misalnya si siapa gitu yang di video itu, bagaimana Nandung misalnya. Terus apa yang akan dilakukan oleh Nandung? Artinya dia akan berimajinasi juga karena mereka imajinasinya harus sangat tinggi kan, dan mereka bisa merencanakan, oh iya berarti saya nanti begini. Misalnya ajak mimpi, ayo siapa nanti yang cita-citanya misalnya jadi presiden, pasti anak-anak saya misalnya YouTuber, dan kenapa kamu pengen jadi YouTuber, apa sih yang dikerjakan oleh YouTuber. Terus kenapa kamu milih YouTuber, YouTuber siapa misalnya yang selama ini sering dilihat, misalnya kontennya apa, kita kan bisa tahu. Kalau misalnya ada konten yang kurang baik yang sering dilihat anak-anak, kita bisa pelan-pelan mengarahkan menuju ke konten-konten yang edukasi, yang arah ke main game boleh. Biasanya anak yang suka main game itu nanti codingnya itu bagus, nanti arah programmer. Jadi anak apapun hobinya itu kalau orang tua, kita orang dewasa, apalagi kita gurunya itu bisa mengarahkan, itu pasti mereka akan menjadi orang yang sukses. Terkadang kita orang tua, orang dewasa itu hanya berpandangan kalau anak pinter matematika, pinter semuanya, hanya gitu kan Be. Sampai nggak bisa matematika nak, sampai nggak bisa begini, nggak bisa ini, ya, gitu kan Be. Nah, ternyata kan tidak. Nah, untuk ya matematika gimana Bu? Ya kita motivasinya kalau saya tuh gini. Nah, sampai besoknya wes oke, sudah kaya raya. Terus sampai nek ngitung jakatnya gimana? Nah, ini lagi matematika. Terus sampai kalau nanti ngasih warisan ke anak-anaknya, di Islam kan ada aturannya, berapa persen, berapa bagian. Loh, kan pakai matematika juga kan pecah. Nah, makanya lagi wes makan pizza misalnya, saudaranya ada 4, gimana cara membagi 4-nya yang adil? Nah, kan gitu gitu. Jadi kita mengimajinasikannya sesuai dengan kemampuan berpikirnya anak-anak pada saat itu yang mudah diterima dan mudah dipahami. Sungguh luar biasa, dan semoga ini menjadi ladang ibadah kita dan semuanya kita tidak tahu melalui ibadah kita, sholat kita, puasa kita itu yang menjadikan kita masuk ke surganya melalui pintu itu, ataukah dari tangan-tangan mungil mereka yang mungkin dikenang mereka sampai mereka jadi dokter misalnya. Kadang-kadang saya kalau di SMP tanya gini, Bunda, nah guru kamu atau guru SD atau guru SMP yang paling sampai ingat itu siapa? Sebutkan namanya yuk, saya sebutkan namanya. Kenapa sampai kok ingat Bu ini atau Pak ini? Jawaban mereka itu bukan yang diingat karena pelajaran.
karena Bu ini itu pasti perlakuan mereka, kasih sayang mereka. Bukan karena iya Bu, saya itu ingat dulu itu karena saya diajarin matematika 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah itu yang diingat oleh anak-anak. Tetapi yang membekas di anak-anak adalah kasih sayang kita, sentuhan kita terhadap mereka. Maka pesan terakhir saya adalah kita perlakukan mereka dengan hati, kita sentuh hatinya mereka. Kalau sudah hati yang berbicara, itu insya Allah nanti akan semuanya akan baik-baik. Terima kasih Bunda untuk sesi diskusi kita pada siang hari ini. Saya sebagai pengajar barunya Bu Nanti, insya Allah nanti saya sering main ke sini. Yang saya pun sering rewok bunda-bunda semuanya karena Bu Nanti tidak bisa sendiri. Alhamdulillah saya dapat kabar tadi bahwasanya untuk BPDB siswanya sudah terpenuhi dan lebih dari kuota yang biasanya. Amin. Ya Allah, luar biasanya. Luar biasa, ini adalah sebuah prestasi yang tetap harus bertahan. Ingat videonya Bernard tadi, kalau sudah mencapai puncak pasti anginnya semakin kencang, godaannya semakin besar. Tetap tawakulnya Bunda, ikhlas dengan hati, insya Allah nanti akan kita dapatkan hati juga. Nah, kalau disentuh hatinya nanti insya Allah mereka akan terbuka dengan. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut makan siang. Monggo.